Trekking kali ini akan sangat seru karena kita akan melewati 7 curug dan akan mendapatkan 2 puncak sekaligus. Yuk simak terus video dari Jalan Santai Official. Teman-teman, jumpa lagi bersama Jalan Santai Official. Kali ini kita akan trekking ke Puncak Ciguntur, di mana kita akan menemukan 7 curug dan akan bertemu dengan 2 puncak sekaligus. Yuk simak terus ya videonya sampai akhir. Tadi kita sudah parkir motor seharga Rp10.000 per motor, dan sekarang kita jalan menuju ke pos registrasi dulu ya. Dari pos registrasi baru kita akan berjalan menuju pintu rimba, dan petualangan kita dimulai. Kita akan menelusuri Puncak Ciguntur dengan 7 curugnya. Di pos registrasi dilengkapi peta, terus ada toilet dan musola juga. Nah, sekarang kita akan daftar. Untuk biayanya itu Rp25.000 per orang. Kita dikasih karcis dan juga ada petanya juga ya. Selesai registrasi, kita langsung jalan menuju ke pintu rimba. Nah, tidak lupa kita foto-foto dulu di sini, yaitu hal yang wajib ya untuk dokumentasi dan kenang-kenangan kita. Jalur awal Puncak Ciguntur seperti ini ya teman-teman, berbatu dan juga banyak aliran airnya. Mungkin karena kita akan melewati 7 curug, jadi kita akan menemukan banyak aliran air di trek. Ini dia curug pertama, jaraknya sekitar 6 menit dari pintu rimba. Ternyata di sini banyak orang yang main ke curug juga ya teman-teman. Mungkin mereka yang ngecamp di bawah itu mainnya ke curug sini ya, curug 1 ini. Dan sekarang dari curug 1 kita lanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke pos 1 dan menuju ke curug-curug yang lainnya. Untuk kondisi jalur berbatu dan curam atau terjam ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini dia ternyata sudah sampai ke curug keduanya. Curug kedua agak ke bawah, namun tidak mampir. Kita langsung saja ke curug ketiga dan keempat. Kita foto-foto dulu di sini ya. Jadi curug 3, curug keempat dan curug kelima itu jaraknya berdekatan. Dan di sini juga ada pos 1. Sebelum curug kelima itu merupakan pos 1. Nah, ini curug keempat, kemudian habis curug keempat itu ada pos 1. Disinilah dia pos 1. Nah, di depan pos 1 ada lagi curug yang kelima. Kita akan berjalan ke arah sana. Untuk petunjuk cukup jelas ya di pendakian ke Puncak Ciguntur ini. Dari pos 1 kita lanjut menuju ke curug kelima. Nah, dari curug kelima ini kita naik di pinggiran curug untuk menuju ke curug ke-6. Dan tentu saja untuk menuju ke Puncak Ciguntur. Kita naik ke sini ya teman-teman tuh. Harus hati-hati ya. Dan juga pastikan alas kaki yang kita pakai itu tidak licin. Karena kita akan melewati air terjun ini nih, berbatu. Pastikan pakai alas kaki yang proper, yang tidak licin. Dari sini kita akan menuju ke curug ke-6. Tidak begitu jauh jaraknya dari curug kelima ya teman-teman. Nah, itu dia curug ke-6 sudah kelihatan dari sini ke arah kanan. Sementara kalau untuk menuju ke arah Puncak Ciguntur kita ngambil ke kiri. Jadi sebelum kita menuju ke puncak, kita akan mampir dulu ke curug ke-6. Curug ke-6 ini lebih tinggi dari curug-curug yang sebelumnya. Nah, kita tentu saja foto-foto dulu lah di sini ya, sebagai kenang-kenangan. Belum tentu kita akan balik lagi ke sini besok-besok ya.
puas foto-foto di Curug ke-6, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Ciguntur. Dan ini dia jalurnya. Untuk jalur sudah ada arahannya, sudah ada petunjuknya, jadi tidak perlu bingung ya teman-teman. Dan ini jalurnya lumayan mengerikan juga ya. Jadi di pinggirnya itu jurang, namun ini sudah aman ya karena sudah ada pagarnya. Kemudian udah dibikin tangga-tangga gitu. Di beberapa titik juga disediakan tali supaya kita bisa pegangan ketika jalan menanjak. Untuk tanjakan ini dinamakan tanjakan Riung Anak 1. Nanti di makin ke atas lagi kita akan menemukan tanjakan Riung Anak 2. Nah, ini karena kelelahan kita istirahat dulu ya, duduk dulu, minum dulu di sini. Akhirnya sampai di pos 2 setelah tanjakan Riung Anak 1. Perjalanan dilanjutkan dengan trek yang kanan kirinya jurang terus batu, dan ini merupakan tanjakan Riung Anak 2. Tuh kan serem banget, kita lihat ke bawahnya itu jurang dan cuma jembatan begini saja ya, harus hati-hati teman-teman. Nah, ini merupakan warung terakhir yang ada di pendakian ke Puncak Ciguntur. Jadi kalau misalnya kita kekurangan logistik atau mau istirahat dulu, bisa mampir dulu di sini ya sebelum sampai puncak. Nanti setelah warung ini ada area camp. Di bawah warung ini ada area camp tuh. Ini saya mampir dulu ke area campnya, dimana di area camp ini cukup luas lahannya, terus bisa ada jalur ke bawah ke sungai. Kalau misalnya butuh air ketika camp, nah kita tinggal lari saja ke sini nih, ke sungai sini. Akhirnya ini dia prima dona curug dari ketujuh curug yang ada di pendakian Ciguntur ini. Inilah dia Curug Nangka atau Curug Lewi Biru yang ada di pendakian ke Puncak Ciguntur, dan di sini tuh bagus sekali ya curugnya. Nanti kita akan istirahat di sini setelah turun dari Puncak Ciguntur. Sekarang kita lanjut menuju ke Puncak Ciguntur dulu. Ini perjalanan untuk menuju Puncak Cigunturnya itu kita harus nyebrang sungai dulu. Untuk menuju ke Puncak Ciguntur sekitar 20 menitan. Tanjakan Suka Wayahna. Akhirnya sampai puncak, tapi ternyata ini bukan Puncak Ciguntur, ini baru puncak pertama, yaitu Puncak Gombong. Untuk menuju ke Puncak Ciguntur kita harus trekking lagi sekitar 15 menit dari Puncak Gombong ini, atau sekitar 10 menit dari Puncak Gombong ini ya. Dan kebetulan cuacanya lagi berkabut begini, jadi kita dapat tembok, tidak dapat pemandangan ketika sampai ke Puncak Gombong ini.
Ternyata puncak Gombong nih 1400 mdp. Setelah foto-foto sebentar di puncak Gombong, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak Ciguntur. Nah, ini dia gerbang untuk menuju ke puncak Ciguntur. Jalur untuk menuju ke puncak Ciguntur cukup landai. Akhirnya sampai di puncak Ciguntur. Ternyata dapat tembok, guys. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walau akbar. Kita sampai di puncak Ciguntur. Setelah turun dari puncak Ciguntur, kita ngecil di sini, santai-santai di sini.